Sebelum saya masuk ke tahapan berikutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Mungkin di ruangan ini sebagian sudah ada yang mengenal saya dan mungkin juga sebagian ada yang belum mengenal saya. Nama saya itu Pak Sepri, lengkapnya Sepri Muktamar. Saya warga RT 17 RW 03 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Kebetulan juga saya lahir di Pasir Putih, Pak. Tepatnya 44 tahun yang lalu. Berarti kira-kira saya ini warga lama, Pak. Bahkan lebih lama. Kenapa demikian? Menurut silsilah orang tua saya itu, Pak, ibu saya itu lahirnya tahun 1945 itu di Pasir Putih. Nah, artinya kakek saya masih zaman Hindia Belanda itu sudah bermukim di situ, Pak. Ya gitu kan. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Manakala ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya paham dengan sejarah Pasir Putih, saya pun lebih paham, Pak, dengan sejarah Pasir Putih. Demikian, Bapak. Masuk kepada isi persoalan. Pertama, menurut catatan kami pada tanggal 8 Juli 2024 telah diadakan rapat terbuka di kediaman Ketua RW 03, yang mana menurut informasi yang kami terima bahwasanya rapat tersebut membahas soal kegiatan pengecoran jalan Pasir Putih. Dan juga menurut sumber yang kami terima, rapat tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, diantaranya Ketua RW 03 selaku tuan rumah, Ketua RT 16, Ketua RT 15, 16, 18, 19, 20, sedangkan Ketua RT 17 berhalangan hadir namun sudah dikonfirmasi. Kemudian juga dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Babin Kantimas, sesepuh tokoh masyarakat adat, dan juga dihadiri oleh pihak yang mewakili perusahaan masing-masing di wilayah Pasir Putih RW 03 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Hadirin yang terhormat, namun menurut kami sebagai warga terutama warga yang terdampak, pertemuan itu adalah kurang lengkap adanya, dikarenakan kami selaku warga yang terdampak tidak diundang atau dilibatkan dalam rapat tersebut. Hanya ada satu warga terdampak yang hadir atau diundang dalam pertemuan tersebut, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Edi. Itu pun menurut beliau sepertinya diabaikan, saran-saran beliau itu diabaikan saja. Jadi Pak, dalam hal ini Pak, Pak Lurah terutama Pak Camat, Pak Lurah, hal inilah yang kami sayangkan sebagai warga, Pak. Peristiwa ini sangat sering terjadi di kami, Pak, di warga ini, Pak. Apabila mana ada kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat, itu kami tidak dilibatkan, Pak. Apalagi kegiatan tersebut yang mengakibatkan dampak bergesekan dengan warga. Itu yang saya sangat sayangkan, Pak. Kenapa sih kami warga ini kok seolah-olah tidak tidak diperhatikan? Padahal kami sebagai warga itu punya hak-hak yang sama, Pak. Namun demikian, ya namanya warga, Pak. Kalau nggak begini, mungkin nggak sampai di sini kan begitu kan. Kami selaku warga itu mungkin pada rapat itu ingin usul, nyampaikan pendapat kan begitu kan. Bagaimana dengan dampak apa yang ditimbulkan begitu kan. Bagaimana dengan saluran air, bagaimana dengan penerangan jalan, bagaimana dengan lalu lintas dan sebagainya. Jadi ini kenapa saya maaf Pak, ini ada gambar ini di depan PT Rokan, akses masuk PT ini PT APL ya, PT APL, akses masuk PT APL, ada sarana saluran airnya, Pak. Gitu kan. Maksud kami ini begini, ini dibikin untuk apa ini kira-kira kan begitu kan. Nanti ini dijawab, Pak ya. Tolong nanti dijawab. Fungsinya untuk apa kan begitu kan. Ini ada korelasinya, Pak, dengan tuntutan kami ini, Pak. Kemudian di sini ini ada lagi ini. Ini awalnya ini ada saluran air. Namun sekarang kondisinya seperti ini, sangat memperhatikan, Pak. Tuh, sangat sekali memperhatikan. Airnya tidak sebagaimana mestinya berjalan, melimpah kemana-mana, mengganggu warga. Kemudian juga ini ada akses kendaraan lalu lalang yang bukan sesuai peruntukannya. Nah, ini data yang saya dapat di lapangan, Pak. Nah itu, Pak. Jadi hal-hal yang demikian ini kiranya ini mendapat perhatian serius, Pak. Jadi janganlah kami ini seperti
kemarin Pak, pada beberapa waktu yang lalu pihak PT APL itu, oh ya Pak, maaf untuk dipelajari Pak. Kemarin PT APL itu mengundang kita dalam rangka pertemuan Pak antara warga dengan pihak perusahaan. Namun demikian, entah kenapa tiba-tiba itu batal gitu kan, batal sehingga kami bertanya-tanya sebagai warga, ada apa ini kan begitu kan. Warga sudah antusias menerima berita itu Pak Lurah. Jadi makanya sampai saat ini sampai sejauh ini kami datang ke camat ini, mana tahu ada solusi di sini kan, dan berharap memang ada solusi. Baik, kedua, kepada pihak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pasir Putih, hendaknya kritik atau pendapat warga ini janganlah dinilai sebagai bentuk perlawanan atau ketidaksenangan warga terhadap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan di wilayah kami. Karena yang kami minta hanya hak-hak atas kami Pak. Di antaranya hak dalam menyampaikan pendapat dan hak dalam melindungi harkat dan martabat kami dan sebagainya Pak. Dengan segala dampak yang ditimbulkan atas kegiatan para pelaku usaha yang ada di lingkungan kami dengan sepenuh hati mendukung penuh kegiatan usaha tersebut, namun dengan syarat Pak. Jadi Bapak usaha di situ tuh kami masyarakat ini dukung Pak, tapi ada syaratnya Pak. Penuhilah kewajibanmu terhadap masyarakat sekitar sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang Pak. Itu saja Pak. Jadi Pak, kami ini bentuk dukungan ini Pak tidak secara moral baik Pak, tapi secara material. Nah gini Pak, saya jelaskan kenapa kok bisa sampai material. Material yang mana sih kan begitu. Jadi Pak, kebetulan saya ini generasi ketiga di situ Pak. Awalnya dari kakek saya, ibu saya, kemudian ke saya kan begitu kan. Jadi saya paham betul sejarah itu. Awalnya akses ke tempat kita itu nggak ada Pak. Awalnya di tahun sekitar 50, baru tahun 60 70 lah baru ada akses itu. Namun sebelum ada jalan itu, pemilik lahan itu ada Pak di situ. Di sisi kalau kita arah ke utara ya, kalau kita arah ke utara, arah ke akses ke perusahaan kita, di sebelah kiri itu punya yang paling pangkal sendiri itu punya Pak Ahmad Yusuf. Kemudian setelah jembatan itu sebelah kiri Haji Jamari, sebelah kanan Haji Sariman. Haji Sariman dan Haji Jamari ini dua beradik begitu kan. Kemudian di belakang dan seterusnya itu ada di ujung itu ada Pak Haji Bakar namanya dulu. Nah, Pak Haji Bakar dulu aksesnya itu masih lewat masjid Pak. Lewat masjid. Kemudian ini sumber yang saya terima ini dari paman saya. Orangnya masih hidup Pak. Saksinya masih bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Paman saya, kemudian orang tua sepuh-sepuh di sana juga ada, masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dulu ceritanya itu Pak Haji Bakar itu ketemulah dengan leluhur-leluhur kami, kakek nenek kami untuk membahas soal ini ada jalan. Ialah jalan yang akses sekarang kita punya ini Pak, gitu kan. Awalnya kan kecil dibuka dulu kan begitu kan. Awalnya kecil dibuka, kemudian ya seiring berjalannya waktu perkembangan zaman ya warga semakin nambah di belakang gitu kan. Tapi sebelumnya saya konfirmasi dulu Pak, itu kan orang tua itu kan dulu kan kalau katanya oh itu ganti ruginya juga saya nggak dengar itu Pak kan begitu kan, atas kesepakatan aja itu antara orang tua zaman dulu kan terkait dengan soal buat jalan itu gitu kan. Jadi Pak, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan saya yang merintis jalan, saya jamin itu omong kosong Pak. Ya, kenapa demikian? Yang namanya merintis jalan itu Pak, nggak ada jalan jadi jalan itu merintis Pak. Kalau sudah ada jalan itu nggak merintis namanya itu Pak. Kalau logikanya itu kan. Jadi Pak, kalau kita itu maksud saya itu kontribusi apa sih secara material? Kami sudah ada di situ kontribusi Pak. Untuk perusahaan-perusahaan kita sekarang eksis di dalam itu kan ada begitu kan. Namun sudahlah. Tapi untuk kedepannya ya tolong diperhatikan gitu loh Pak. Terkait dengan kegiatan seperti ini begitu kan, apakah ada konsolidasi, konfirmasi dengan kami warga ini? Selama ini kan nggak pernah ada Pak. Jadi saya bingung ini kemana, arahnya ini kemana selama ini gitu loh Pak, gitu kan. Pihak-pihak ini kok sepertinya apa ya, seperti ada komunikasi Pak ya.
Oke. Kemudian ya, Pak. Selamat datang Pak Babin dan Pak Babin Kamtipmas. Ya. Pak. Dari semua yang sudah dipaparkan di atas, kami dapat menyimpulkan: pertama, di dalam konflik yang terjadi antara warga dan perusahaan, hendaknya usulan atau saran warga ditanggapi dan ditangani secara serius oleh pihak perusahaan. Kedua, bila mana setelah rapat diskusi ini belum juga ditemukan solusi atau kesepakatan antara kedua belah pihak, kami sebagai warga, khususnya yang terdampak, meminta dengan hormat kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Camat dan Pak Lurah, untuk menunda sementara waktu kegiatan pengecoran jalan di Pasir Putih, sebab dikarenakan akan terjadi gesekan atau hal yang tidak diinginkan oleh warga. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mohon kiranya menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kiranya itu saja Pak yang saya dapat sampaikan. Mohon kiranya ini paparan-paparan kami ini nanti ditanggapi oleh pihak-pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Dan juga manakala nanti ada warga-warga lain yang ingin menambahkan, tolong diberikan waktu Pak. Baik, itu saja saya sementara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sepri tolong diperjelas.